Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevia Khairunisa Hermawan dari kelas 11.5 dan nomor absen saya 26. Dan hari ini saya akan menjelaskan perlawanan Sisingamangaraja 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Yang pertama yaitu siapakah Sisingamangaraja 12? Patuan Besar Empu Pulau Batu Sinambela atau biasa disebut Sisingamangaraja 12 adalah Raja Toba dan pahlawan nasional yang gigih melawan penjajah Belanda di Tanah Batak. Ia lahir pada tahun 1845 dan memimpin perlawanan selama kurang lebih dari 3 dekade, yang berakhir dengan gugur di Dairi pada 19 Juni 1907. Perlawanan Sisingamangaraja 12 yang juga dikenal sebagai Perang Batak adalah salah satu pertempuran terpanjang di Indonesia melawan penjajah kolonial. Perjuangan ini berpusat di daerah Tapanuli, Sumatera Utara, dan berlangsung kurang lebih dari 30 tahun. Dimulai secara terbuka pada tahun 1878 hingga berakhir pada tahun 1907. Pusat perlawanan Batak terletak di Bakara, pusat pemerintahan kerajaan Batak, meskipun medan pertempuran meluas hingga ke Tatarung, Balige, dan Siborong-Borong. Perlawanan ini dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12, seorang pemimpin politik sekaligus spiritual. Latar belakang utama pecahnya perang ini didorong oleh 2 faktor krusial. Pertama, adanya ancaman terhadap kedaulatan politik Raja Belanda berupaya menanamkan kekuasaan di Tapanuli, melanggar kedaulatan Sisingamangaraja. Meskipun Belanda beralasan ekspansinya untuk melindungi misi penyebaran agama Kristen, namun tujuan utamanya adalah penguasaan sumber daya dan politik di wilayah Batak. Faktor kedua adalah sentimen agama atau spiritualitas. Sisingamangaraja khawatir bahwa masuknya agama Kristen yang didukung oleh Belanda akan mengikis ajaran tradisional dan kekuasaan spiritualnya sebagai Raja Imam Batak. Dalam perjuangannya, Sisingamangaraja 12 didukung oleh para kepala suku, ulama, dan rakyat Batak yang setia. Sementara di pihak lawan, militer Belanda dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Van der Stok dan Kolonel Scheuer. Fase awal dari tahun 1878 sampai 1889 yang ditandai dengan agresi terbuka, di mana Sisingamangaraja 12 memimpin serangan awal ke pos-pos Belanda di Bahal Batu dan Tasurung pada tahun 1878. Di masa ini, ia bahkan menjalin kerjasama dengan Kesultanan Aceh untuk menyerang posisi Belanda di daerah seperti Lumban Julu dan Balige pada tahun 1883 sampai 1884. Namun, respons Belanda berupa ekspedisi militer besar-besaran membuat Sisingamangaraja 12 memasuki fase tengah di tahun 1890 sampai 1904. Dalam fase ini, ia mundur dari pertempuran terbuka dan menerapkan strategi perang gerilya yang efektif di hutan-hutan dan pegunungan Tapanuli, melancarkan serangan mendadak sambil terus mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Memasuki fase akhir 1904 sampai 1907, Belanda melancarkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai ekspedisi militer Belanda di Tapanuli, dipimpin oleh Hans Christoffel. Belanda menerapkan taktik pengepungan dan sistem benteng atau yang disebut Fencing-style untuk membatasi ruang gerak sang raja dan mengejarnya hingga ke pedalaman. Pengejaran intensif ini mencapai puncaknya pada tahun 1907 ketika Belanda berhasil melacak persembunyian Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi, tepatnya di Sidikalang. Perlawanan ini kemudian mencapai akhir yang tragis pada tanggal 17 Juni 1907 dalam pertempuran sengit di Aisontol-Sontol dekat Danau Toba. Raja Sisingamangaraja dan 2 putranya, Raja Buntal dan Patuan Anggi, gugur setelah ditembak oleh pemimpin besar ini. Perlawanan rakyat Batak terhadap kolonial Belanda secara militer pun berakhir, menandai penguasaan penuh Belanda atas seluruh wilayah Tapanuli.